Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat Bapak Ibu yang mungkin lagi cari investasi ya. Salah satunya adalah di properti ya. Jadi instrumen investasi itu ada banyak Bapak Ibu ya. Ada emas, ada properti, ada saham dan lain-lain gitu ya. Tapi yang paling menguntungkan menurut saya ya, dan mungkin banyak juga investor-investor pasti ketika mereka misalkan biasanya pebisnis besar ya, misalkan kayak kita sebut misalnya banyak lah ya pebisnis besar itu pasti ketika misalnya bisnisnya A, B, C dan ketika diversifikasi gitu ya atau menambah bisnis lain gitu biasanya pasti ada properti. Kenapa? Karena properti itu sektor real dan sektor yang memang menguntungkan gitu ya. Selain menguntungkan juga tanahnya aja kalau misalkan Bapak Ibu diemin aja itu udah pasti naik gitu. Properti itu pasti naik, nggak mungkin turun kecuali Bapak Ibu misalkan jual butuh uang, itu beda lagi ceritanya ya. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin yang lagi punya uang pengen diinvestasiin atau disimpan gitu ya biar nggak habis gitu aja. Salah satunya adalah di properti, dan ketika Bapak Ibu ingin investasi di properti ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Terutama adalah aspek legal ya. Ini penting banget. Kenapa harus banget Bapak Ibu perhatikan aspek legal ini? Karena properti bukan cuma sekedar beli tanah, tapi beli pengakuan dari negara Bapak Ibu ya. Makanya ada surat-surat, ada sertifikat gitu ya. Nah, itu pengakuan dari negara bahwa ini tanah milik Anda, milik si A, si B, si C gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membeli tanah itu nggak serta-merta beli tanah, oh ini tanah patokin atas nama gua gitu ya, bukan. Tapi harus ada pengakuan dari negara, dan itu adalah aspek legal. Dan banyak banget Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu investasi properti atau orang beli tanah misalnya, itu rata-rata nggak rata-rata sih, maksudnya banyak kejadian ya, misalnya suratnya double gitu ya, udah dijual ke si A dijual juga ke B gitu ya. Atau misalkan pernah juga ya ada sebenarnya banyak sih cerita ya, cuman salah satu yang saya ceritain bahwa ada teman saya ketika dia beli tanah, ternyata tanahnya itu suratnya kan AJB, terus kemudian ternyata ketika dipepen udah SHM gitu Bapak Ibu, kan aneh gitu ya. Ini siapa yang SHM-in dan siapa pemiliknya gitu ya. Nah, ini kudu banget bener-bener dicek ketika Bapak Ibu pengen investasi properti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, cuman kalau misalkan Bapak Ibu nggak mau ribet ya, nggak mau ribet-ribet untuk ngurusin, gua harus ngirim ngecek ke BPN dan lain-lain gitu, itu kan ribet banget ya, atau ke kelurahan dan lain-lain, itu kan butuh waktu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu salah satunya adalah beli ke developer ya. Cuman beli ke developer juga harus hati-hati gitu. Kenapa? Harus dicek juga gitu. Jadi memang harus dicek semuanya Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya saya kasih tips untuk Bapak Ibu ketika memilih project developer, karena memang saya pun ketika jualan itu selalu dicek ya developernya. Jadi nggak asal jual, misalkan oh ini jual aja enggak gitu Bapak Ibu. Kita cek benar-benar, harus benar-benar dicek ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga harus ngecek. Nah, salah satu tipsnya adalah ketika Bapak Ibu ngecek developer, ini yang saya biasa lakuin ya. Pertama, gampangnya ya, lihat dulu developernya punya portofolio atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalkan portofolio yang banyak dan sudah terdeliver, bukan cuma banyak project ya Bapak Ibu, karena ada beberapa developer juga mereka banyak project ya, cuman belum terdelivery gitu ya sampai bertahun-tahun. Nah, itu kan sayang banget Bapak Ibu ya. Nah, itu hati-hati juga. Jadi pertama, lihat developernya sudah punya project atau udah punya portofolio project sebelumnya atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah punya project ya, lihat sudah terdelivery atau belum gitu ya. Dan kalau misalkan belum terdelivery, kenapa? Apakah mungkin memang sesuai timeline gitu ya? Kalau sesuai timeline masih oke lah gitu. Tapi kalau ada keterlambatan dan lain-lain, itu perlu diwaspadai gitu ya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Kalau udah punya portofolio project dan projectnya sudah terdelivery, itu biasanya ya insya Allah ya, namanya kan kita ngecek ya, insya Allah kalau sudah
misalkan udah satu project pertama, project kedua, project ketiga gitu ya, sudah terdelivery, berarti project keempat insya Allah juga sama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau ada developer yang belum, nah kalau ada developer yang belum punya maksudnya belum, itu baru project pertama atau belum punya portofolio, nggak masalah Bapak Ibu ya. Belum tentu juga itu developer abal-abal. Nah, langkah kedua, kalau dia belum punya project ya, atau sudah punya project, yang dicek adalah legalitasnya gitu ya. Yang paling utama adalah itu lahan sudah diakuisisi belum. Akuisisi lahan ini macam-macam. Pertama, kalau misalkan dia belinya termin ya, si developer belinya terminnya berapa lama, lihat timelinenya gitu ya Bapak Ibu ya. Dia timelinenya, terminnya berapa lama ya, bagaimana progress marketingnya. Kalau progress marketingnya juga, terus dia cash flow-nya dari mana gitu ya, itu nanti panjang sebenarnya ya. Tapi paling nggak minimal itu tanah seperti apa gitu ya. Ada yang termin, itu nggak masalah Bapak Ibu ya. Ada yang dia kerjasama ya. Jadi misalkan saya developer, Bapak ada yang punya tanah, saya kerjasama gitu ya. Ada juga seperti itu. Ada juga yang dia beli baru di DP-in, ada yang dia udah akuisisi, udah beli full gitu ya. Tapi jarang sih ya kalau yang beli full begitu, jarang Bapak Ibu ya. Bahkan developer besar pun jarang beli cash tanahnya gitu ya. Atau tanahnya mungkin dia punya sendiri ya, mungkin warisan terus dia jual, misalnya saya dapat warisan terus saya jual gitu ya, saya develop gitu ya. Macam-macam Bapak Ibu. Itu perlu Bapak Ibu tanyain gitu ya. Setelah tanah ya, yang ketiga adalah bagaimana cash flow-nya gitu ya. Pembiayaan itu dari mana? Apakah dia dari investor gitu ya, ataukah dia dari customer atau yang lainnya gitu ya. Kalau dari customer itu berarti kita harus lihat bagaimana, harus tanya-tanya. Tapi tanya-tanya nggak boleh dalam juga Bapak Ibu ya, karena jarang banget ada developer ya. Bahkan developer besar pun jarang banget yang buka kayak gitu. Tapi paling nggak kita bisa ngelihat bagaimana penjualannya. Biasanya kalau penjualannya bagus itu juga masih oke gitu ya. Tapi kalau penjualannya kurang, terus tanahnya termin gitu ya, terminnya juga cepet, itu rada-rada resiko. Kita bisa ngelihat lah. Terus yang kemudian progres, bagaimana progresnya gitu ya. Nah itu. Tapi overall memang untuk persoalan developer ini kita nggak bisa ngulik-ngulik lebih dalam ya. Paling Bapak Ibu bisa tanya marketing terpercaya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau terlalu dalam juga itu rahasia dapur orang gitu ya, nggak bagus juga gitu ya. Kecuali Bapak Ibu kayak saya nih jualan gitu ya, saya bisa ngorek-ngorek, emang perlu gitu ya, marketing itu harus ngorek-ngorek gitu. Terus yang keberapa nih? Ketiga ya. Yang ketiga, bagaimana legalitasnya gitu ya. Jadi perlu ya, kalau misalkan Bapak Ibu nggak bisa ngorek-ngorek lebih dalam, ya ngorek-ngoreknya dikit aja gitu ya. Kayak misalnya legalitasnya bagaimana, alurnya seperti apa, ini bagaimana pemecahan sertifikatnya, pemecahan surat-suratnya gitu ya, izin-izinnya seperti apa. Itu aja Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ngorek-ngorek cash flow-nya berapa, gaji karyawan gitu, nggak perlu kayak gitu Bapak Ibu. Legalitas ya. Legalitas itu perlu. Jadi gini Bapak Ibu, ketika investasi ya, tanya pertama legal. Ini tanahnya udah diakuisisi developer, udah gitu. Oh ya udah. Ya, kalau boleh tahu tanahnya bagaimana, termin kah atau memang punya developer tanahnya atau kerjasama? Oh termin. Nah termin bisa Bapak Ibu bisa lihat bagaimana penjualannya gitu. Nah cara lihatnya penjualan tinggal lihat aja. Ini kafling, misalnya project ada berapa banyak ya. Ada berapa banyak, misalkan kafling nih ada 100 ada 100 gitu ya. Nah terus kemudian tanahnya termin, Bapak Ibu bisa lihat, wah ini penjualan cepat. Nah itu baru bagus. Kalau penjualannya agak kurang, nah Bapak Ibu bisa next step, ini penjualannya masih kurang ya, iya, terus ini pembiayaan dari mana gitu ya. Nah itu bisa juga apa investor atau apa. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat juga, kayak ada yang memang dia developernya bermodal gitu ya, walaupun penjualannya kurang
tapi dia punya bisnis lain ya, itu masih oke. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa ya paling nggak minimal itu aja Bapak Ibu. Terus kemudian penjualan bagaimana, Bapak Ibu bisa lihat penjualan seperti apa gitu ya. Kalau misalkan cepat itu lebih bagus. Kalau misalkan properti nggak terlalu cepat sih ya Bapak Ibu ya. Maksudnya nggak kayak kacang goreng. Ada juga sih proyek kacang goreng ya. Terus kemudian legalitas. Ini izin-izinnya udah clear ya. Udah clear. Izinnya apa aja? Misalkan udah kafling itu. Kalau kafling ya biasanya nggak ada yang ada IPPT, ada yang enggak juga gitu ya. Nanti tergantung regulasinya seperti apa gitu ya. Terus kemudian surat-suratnya bagaimana gitu ya. Alasnya nanti mungkin kita akan bahas di yang lain ya, di next time ya, di next video. Itu soalnya kepanjangan juga nih. Nah, salah satunya adalah kafling. Ada Bapak Ibu kalau lagi cari investasi, salah satunya adalah kafling Nuansa Alam 4. Ini sudah udah keempat ya, 3 project alhamdulillah terdelivery. Project pertama sukses alhamdulillah, project kedua juga sukses, bahkan buka 3 kali. Jadi bukan nih pertama. Jadi bukan yang pertama ya, terus kemudian buka lagi yang kedua, ketiga sampai keempat ya, perluasan. Terus kemudian project ketiga alhamdulillah juga sukses, dan sekarang project keempat Bapak Ibu ya. Dan ini sudah kita verifikasi gitu Bapak Ibu ya. Insya Allah aman. Harganya start dari 55 juta per 100 meter. Lokasinya view-nya keren banget. Bahkan sampai presenter Tio Survival Trans 7 dan Medina Kamil itu juga beli di sini. Beliau pengen bikin villa karena keren banget Bapak Ibu ya. Seperti apa kaflingnya? Yuk lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Nuansa Alam Trans Yogi tahap keempat. Dengan kontur tanah yang datar, view pegunungan yang menakjubkan, legalitas aman, dan progres yang selalu lebih cepat dari jadwal pada tahap-tahap sebelumnya. Datang dan miliki Nuansa Alam Trans Yogi tahap keempat. Karena sahabat Nuansa, balik lagi dengan saya Bagus Hermawan di lokasi kafling Nuansa Alam Trans Yogi tahap keempat. Kali ini saya akan mereview kafling yang masih available nih di Nuansa Alam 4 ini. Kebetulan di depan saya ini ada kafling blok C3, C4, C5, dan C6. Semua kafling ini masih available, masih belum terjual. Jadi untuk para calon buyer silahkan hubungi marketing terbaik kami di Nuansa Alam Trans Yogi tahap keempat. Dan kita bisa lihat untuk situasi kaplingnya di blok C3, 4, 5, 6. Dan kebetulan di belakang blok C5 dan 6 itu blok 19 dan 20 itu juga masih available. Jadi bisa nih para buyer beli semuanya nih. Sekalian biar lega kan, biar bagus, untuk bisa digunakan untuk berkebun, untuk dijadikan villa, ataupun untuk dijadikan rumah singgah. Mungkin untuk para calon buyer yang bosan dengan keramaian kota dan polusi-polusi di sana, bisa nih setiap liburan mampir ke villa pribadinya di Tanjung Sari, tepatnya di Nuansa Alam Trans Yogi tahap keempat. Dengan pemandangan yang menakjubkan ini, siapa sih yang nggak mau? Jangan sampai kehabisan. Sekali lagi, terima kasih. Saya Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru.